Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rezanuddin Khalid. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 2 Kampus Thai Ma'arif Sarolangun. Di video ini saya akan menjelaskan sedikit salah satu materi yang ada di dalam buku Pengantar Ilmu Pendidikan Islam yang ditulis oleh Bapak Suprapno Aminur Rasyid Abdullah untuk memenuhi tugas mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam dengan dosen Bapak Suprapno SPDI MPDI dengan judul Konsep Ilmu Pendidikan Islam. Konsep dasar pendidikan Islam ialah semua yang terkait dengan pendidikan Islam melalui dari pengertian, tujuan, fungsi, objek, asas, prinsip, ruang lingkup, dan keterkaitan pendidikan Islam dengan ilmu lainnya. Materi yang pertama yaitu pengertian ilmu pendidikan Islam. Ilmu pendidikan Islam adalah suatu ilmu pengetahuan yang membahas berbagai teori dasar, konsep, dan sudut pandang tentang berbagai aspek dan komponen yang mencakup tujuan, kurikulum, visi, dan misi yang berlandaskan kaidah-kaidah agama Islam yang telah dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis. Materi yang kedua yaitu tujuan ilmu pendidikan Islam. Ada beberapa tujuan ilmu pendidikan Islam, yaitu yang pertama, terwujudnya insan akademik yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, terwujudnya insan kamil yang berakhlakul karimah. Yang ketiga, terwujudnya insan muslim yang memiliki kepribadian. Keempat, terwujudnya insan yang cerdas dalam mengkaji ilmu pengetahuan. Selanjutnya, materi yang ketiga yaitu fungsi ilmu pendidikan Islam. Pendidikan Islam memiliki beragam fungsi sebagai berikut. Yang pertama, menguatkan iman dan memperkaya pandangan peserta didik. Yang kedua, menjadi jihad di jalan Allah. Yang ketiga, memperluas dan memperdalam pemaknaan ayat Al-Quran dan hadis. Yang keempat, mencerdaskan peserta didik dan membentuk akhlak mulia. Yang kelima, membentuk manusia yang memiliki kepedulian sosial. Selanjutnya, materi yang keempat yaitu objek ilmu pendidikan Islam. Ada beberapa objek ilmu pendidikan Islam, yaitu yang pertama, menyadarkan manusia sebagai makhluk individu. Yang kedua, menyadarkan manusia sebagai makhluk sosial. Yang ketiga, menyadarkan manusia sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, materi yang kelima yaitu asas ilmu pendidikan Islam. Dapat diidentifikasikan asas ilmu pendidikan Islam sebagai berikut. Yang pertama, ada asas historis. Yang kedua, ada asas sosial. Ketiga, ada asas ekonomi. Keempat, ada asas politik. Yang kelima, ada asas psikologis. Dan yang keenam, ada asas filsafat. Selanjutnya, materi yang keenam yaitu prinsip ilmu pendidikan Islam. Ada macam-macam prinsip ilmu pendidikan Islam sebagai berikut. Yang pertama, prinsip pendidikan Islam sebagai implikasi. Yang kedua, prinsip ilmu pendidikan Islam sebagai integral. Ketiga, prinsip ilmu pendidikan Islam yang seimbang. Keempat, prinsip pendidikan Islam sebagai universal. Kelima, prinsip pendidikan Islam sebagai dinamis. Selanjutnya, materi yang ketujuh yaitu ruang lingkup ilmu pendidikan Islam. Berikut ini dipaparkan 7 komponen ruang lingkup pendidikan Islam sebagai berikut. Yang pertama, ada pendidik. Yang kedua, ada peserta didik. Yang ketiga, ada metode pendidikan Islam. Yang keempat, ada evaluasi pendidikan. Yang kelima, ada alat-alat pendidikan. Yang keenam, ada lingkungan pendidikan. Selanjutnya, materi yang kedelapan yaitu keterkaitan ilmu pendidikan Islam dengan ilmu lainnya.
Ada 4 macam keterkaitan ilmu pendidikan Islam sebagai berikut. Yang pertama, ilmu pendidikan Islam dengan teologi. Yang kedua, ilmu pendidikan Islam dengan filsafat. Yang ketiga, ilmu pendidikan Islam dengan antropologi. Yang keempat, ilmu pendidikan Islam dengan politik. Sekian, terima kasih. Itulah yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.